hobi yang dijadikannya sebagai profesinya. Ya, bintang tamu kita malam ini adalah Hilarius Bubur, atau sering atau kerap disapa dengan Iton Bubur. Anak keempat dari 6 bersaudara yang lahir pada tanggal 5 Mei tahun 2000. Iton Bubur mempunyai kemampuan selain bidang pendidikan yang diambil, tetapi dia juga mempunyai kemampuan-kemampuan di luar dari itu, yakni ada fotografer dan mekanik sepeda motor. Oke, tanpa berlama-lama kita panggil saja bintang tamu kita. Mari kita sambut dengan tepukan tangan meriah Iton Bubur. Selamat malam, Iton. Oke, Bang Iton. Bagaimana kabar, Bang Iton? Aman. Sehat walafiat seperti yang Iya, siap. Oke, Bang Iton. Ini kesehariannya ini buat apa saja nih, Bang Iton? Kalau untuk kesehariannya paling kalau ada sepeda motor yang masuk ya, kita fight apa adanya sesuai dengan Siap. Bang Iton, ngomong tentang fight sepeda motor ini, Bang Iton. Kira-kira Bang Iton punya bekal kemampuan untuk mekanik itu dari kapan itu? Oh ya, jadi ya sekarang bisa dibilang mekanik dan tidaknya juga ya, tergantung dengan kenyataan sekarang. Olan. Jadi begini Olan, dari 6 bersaudara, saya anak keempat. Ini orang tua juga sebagai petani ya, tiada darah-darah tekniknya, tidak ada sama sekali. Jadi anggap saja menyimpang dari kenyataan hidup, mungkin dari keluarga yang menyimpang dari situ. Ini orang tua sebagai petani, orang tua sebagai petani, kakak semua juga tiada yang untuk masuk ke situ, tidak ada. Tapi awalnya yang sampai untuk bisa jadi mungkin sekarang bisa dikatakan mekanik sekarang begini, itu awalnya dari hobi-hobi sendiri sih. Soalnya awalnya kan ini sekolahnya dari peternakan, SMK peternakan, kuliahnya juga melanjutkan dengan apa yang sudah diambil dari SMK. Nah, mungkin pas sampai di Kupang waktu 2019, yang mesti waktu kan masih mau cari-cari kawan dolan. Siap. Cari kawan, jadi ya setiap kali pulang kampus ya langsung bengkel. Waktu kenal dengan kawan orang Momere, udah bernama Vian Lopez. Nah, waktu kan biasa main-main di bengkel juga. Ya, jadi dari awal itu pisir di bengkel begini. Takut ini ada masa tuh, dia bernama Mas Solik, ini bisa panggil bos juga waktu itu. Waktu dia masih kerja di Mira. Nah, jadi dari situ waktu mulai ajak, Riz, daripada datang pisir kosong, tidak ada uang apa-apa, bantu bersihkan parking. Parking di motor kan biasa kerjakan mekanikan langsung. Bersih langsung kerjakan. Jadi kita yang pasti yang masih begini-begini ya, bersihkan parking, cuci blok, apa semua mesti cuci habis. Ya, seiring dengan waktu begini mulai langsung sedikit mulai tahu begini. Tapi sebelumnya juga agak ya tahu sedikit, akan mendalami tentang motor ini kira-kira bagaimana. Sering nonton di YouTube apa semua, mulai mempraktekkan sendiri. Pokoknya setiap kali di bengkel pulang ada motor rusak sendiri, mulai bongkar. Setiap hari tuh bongkar, cuci, bongkar begini, cari tahu YouTube, begini. Baru begini. Jadi awalnya mulai cat motor. Buat ini mulai ada kunci pertama itu mulai cat motor. Ya cat begini. Kok jobnya enak ya? Jadi mulai mata kuliah yang peternakan mulai menyingkir soalnya. Tekniknya mulai masuk. Mulai mengikuti.
kuliah kalau ada penghasilan juga ya dari sini. Ya. Jadi habis waktu kan ada kamera juga waktu itu. Kamera baru pertama itu dengan harga 500.000. Dia punya layar gelap. Berarti sebelum jadi mekanik, Karis pernah jadi ini fotografer, Iya. dari hasil kameranya sendiri. Ya. Ya, oke. Semuanya sebelum masuk lebih dalam, saksikan cuplikan video pekerjaan Bang Kris ini dulu. Oke, selamat menyaksikan. Rough life, rough crime, youth, them had a hard time. No guides, no sign, walking on a thin line. Sentence, no trial, victim of a profile. No hope, more fight, wonder why we hostile. False profit, make profit, focused on their pocket. White collar, false stock it, door hoping, can't lock it. Politics, politics, equal economic tricks. That's we living in. Gotta keep your heads up high. Can't be giving in. Don't you let one day go by without praising the Most High. Cause it's the only way we ever will survive. It's a mad, mad world that we living in. Not crazy, no. Gotta keep your heads up high. Can't be giving in. Don't you let one day go by without praising the Most High. Cause it's the only way. Oke, lanjut. Baik. Jadi dari cuplikan video tuh Bang Kris, itu kan Bang Kris lagi kerja motor, tapi areanya bukan di bengkel, Ya, siap. di kos-kosan itu. Nah, menjadi pertanyaan saya, ini kan satu hal yang unik karena masa ya buka bengkel di kos-kosan begitu. Nah, bagaimana buka bengkel di kos-kosan, lalu bagaimana dengan fasilitasnya Bang Kris? Siap. Kalau untuk selain itu, alat-alat apa yang bisa dibeli dari luar, silakan dibeli dari luar. Saya menerima uang ongkos bekerja dan hanya ada yang bisa saya kerjakan di sini. Kalau yang tidak bisa, saya bisa cari alternatifnya, mungkin pinjamkan kunci ke bengkel yang terdekat. Soalnya saya begini, selama dari kuliah awal saya tinggal di Matani sini. Mungkin ada 1-2 kawan akamsi, orang tua di sini yang sudah kenal baik, jadi apa-apa bisa ke mereka. Jadi makanya saya punya jalinan silaturahmi dengan orang-orang sini, kawan-kawan terdekat sini, ya sudah lumayan bagus sih. Banyak yang tahu, banyak yang kenal, gitu. Jadi untuk hal-hal yang kurang saya bisa lari ke mereka, pinjam apa-apa di mereka, gitu. Berarti semua ini penuh keterbatasan. Ya, siap. Berarti luar biasa. Ini seperti cuplikan slogan tadi, kita ini perintis bukan pewaris. Ya, siap. Asik. Jadi selain menjadi mekanik, tapi punya latar belakang pendidikan yang jauh berbeda dari jalur sebenarnya, yakni Bang Kris merupakan diploma peternakan atau kesehatan hewan, atau kesehatan hewan. Itu bahkan jauh berbeda dengan hal yang sekarang menjadi hobi, bahkan menjadi profesi sekarang. Siap. Iya, karena di satu sisi itu kan dari kesehatan hewan lalu berangkat ke mekanik nih. Menurut saya seperti cerita tadi, sampai ada kerja di bengkel-bengkel terlebih dahulu, cuci-cuci pakai. Menurut saya itu merupakan sebuah langkah Bang Kris menunjukkan kepada semua orang bahwa tidak selamanya orang-orang yang bisa berusaha itu harus ada fasilitas yang baik, yang memadai. Nah, tetapi kira-kira Bang Kris, kegiatan-kegiatan otomotifnya Bang Kris, atau Bang Kris punya minat untuk gelut mekanik ini dari sejak kapan? Oh ya, kalau untuk bisa kerja sendiri, waktu itu dari 2020 itu mulai kerja sendiri, kayak terima kerja apa sendiri, kayak kawan minta bantu, bilang, Reu tolong bikin ini, bisa tidak bikin ini.
Bisa, kalau itu bisa. Jadi waktu yang merintis pertama 2020 tuh, itu masih sistemnya tolong menolong sih. Belum terima case Tip lah istilahnya. ya, kita terima tip ya. Kalau ya mungkin pikir-pikir dari dulu sampai sekarang tuh, dulu tuanya ya dibalasnya tuh dengan terima kasih. Terima kasih. Jadi waktu itu kan masih ajang belajar, masih Ajang promosi ya, lah. promosi juga. Jadi memang habisnya di terima kasih, tapi yang semua orang tidak paham di sini yaitu begini. Semakin banyak orang yang datang, semakin saya buat sesuatu dengan biar hasil akhirnya terima kasih, tapi pengalaman dan ilmu itu saya akan dapat terus. Jadi saya juga tidak mempermasalahkan orang datang terima kasih apa begitu kan, tidak masalahkan karena itu masih ada yang belajar. Semakin banyak yang datang, ilmu juga makin banyak, karena di dunia otomotif juga kadang-kadang analisa ini kena di sini, masuk di sini. Jadi itu kan mesti ya banyak-banyak belajar, banyak sabar. Pokoknya waktu itu syukurilah. Syukuri saja. Bang Riz, yang menjadi keunikan di sini adalah ketika kita berdua kan satu kos. Iya. Nah, terus kita dua satu kos, terus banyak aktivitas anak kos yang lain sampai jam 10 itu paling lat ya. Aktivitas kerja selain itu ya rebahan dan sebagainya. Tetapi yang saya lihat ini kan Bang Riz kalau seandainya terima pekerjaan motor ataupun apapun itu, pasti sekalipun lat pasti Bang Riz harus selesaikan. Kira-kira apa sih yang buat Bang Riz harus selesaikan itu pekerjaan? Mungkin salah satu untuk ini menjaga sama-sama juga menjaga nama ya. Menjaga nama, salah satu juga tanggung jawab. Ini kalau soalnya motor, kalau satu kali kita sudah raba, maunya raba terus sampai habis. Pokoknya kalau dapat ini, harus ini. Harus sampai tanggung jawab selesai. Karena salah satunya itu kalau kita kerja ini hari, besok baru sambung, itu rasa kayak susah nih, tadi malam sudah dapat nih. Makanya kalau sudah sentuh satu kali, mau sampai beres memang supaya mau sampai udah punya kepuasan tuh itu. Biar uangnya kemudian, tapi kepuasan, nyaman, enaknya tuh dapat tuh, itu sangat bersyukur sekali di situ. Nah, kalau bicara soal itu, Bang Riz, jam berapa yang Bang Riz pernah lakukan kegiatan itu sampai paling lama? Ya, Paling lama. Kalau yang mungkin sekarang berbeda orang. dulu belum sebelum wisuda kerja motor itu biasa saya punya waktu kerja siang tuh istirahat jam 4-5. Kalau siang masih ada 1-2 ya kita kerja santai. Kalau namanya pekerjaan yang agak berat kayak bongkar habis, bongkar mesin, ini alat semua sudah dibeli simpan memang. Nanti pas sore begitu, pas istirahat sedikit ngopi, santai cerita begini habis, baru mulai start mau kerja. Itu biasanya kerja dari jam 6. Jam 6 itu biasa habisnya jam 5 pagi, jam 4 pagi. Wah, luar biasa. Itu biasanya jam 5 pagi, 4 pagi itu seberapa kali sih? Itu waktu motor Win, motor Mio, ada beberapa motor lagi yang waktu kerja sampai pagi. Pokoknya itu jam banyak. Yang pas mentok habis untuk tidur. Tidur. Siang bangun, makan, istirahat. Kalau ada yang datang ya kerjakan santai begitu. Wah, berarti kalau sekarang nih Bang Riz, permisi ya Bang Riz. Siap. Nomenklatur tip paling tertinggi dan terendah deh, request Bang Riz. Kalau soal tip, paling tingginya dapat berapa, paling rendahnya pernah dapat berapa? ya. Kalau paling tinggi sih pernah garap Revo sih, tapi sampai 800 full. Kalau paling rendahnya ya paling terima kasih lah rokoknya.
paling rendahnya rokok 5.000. Ya, itu juga tidak dipermasalahkan gitu. Iya. Ditagih entah mau bayar kapan terserah. Soalnya yang kebanyakan yang datang juga kawan yang setiap hari baku bantu ya. Pokoknya itu ya naik turunnya Siap. disesuaikan dengan keadaan. Dan satu tidak pernah ngomong harga. Tidak pernah ngomong Harga. Jadi samaunya apa yang konsumen lihat, apa yang saya katakan konsumen lihat sudah disesuaikan harganya berapa kira-kira begini. Wih, luar biasa. Oke, Bang Riz. Saya mau sebelum menutup podcast kita hari ini, saya mau Bang Riz menyampaikan closing statementnya untuk orang-orang muda yang mungkin saja mempunyai hal atau serupa mirip dengan Bang Riz dalam hal ini. Kita sebagai perintis lah, Ya. apa yang perlu kita persiapkan dan apa yang perlu harus kita tanamkan dalam kita punya diri. Nah, bisa disampaikan closing statementnya sebelum kita akhiri. Siap. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin ceritanya agak ya cerita hidupnya tidak jauh dari kenyataan hidup sekarang sih, dari kenyataan hidup saya yang salam sekarang. Mungkin yang harus ditanamkan ya kepercayaan, kejujuran, kerja keras juga. Pokoknya apa yang harus kita mau tanam hal yang baik ya pasti akan dibalas dengan kebaikan. Dan harapan ke depan mungkin ya lebih baik dari sekarang sih. Biar muka kampung ya minimal rezeki kota. Asik. Oke, teman-teman sekalian, akhirnya waktu sudah menunjukkan untuk Huru Hara Podcast harus pamit undur diri. Saya Peter Solanda Ketemon sebagai host dan ini narasumber saya Hilarius Wuhur atau Ethan Wuhur pamit undur diri. Kami adalah perintis bukan pewaris. Oke, siap. Oke, Oke, siap Bang Ido.